Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan Iswandi pimpin doa kita. Ista'id, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Dan Bapak harap Ananda dapat mengikuti pembelajaran dengan baik pada hari ini. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini mengenai strategi dakwah Nabi di Madinah, Bapak akan tanya pembelajaran kita minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ingat Pak, Apa Iswandi? tentang hijrah Pak. Hijrah itu pengertiannya secara bahasa itu adalah berpindah ataupun berpindah ke tempat tempat yang lain. Jadi istilah itu hijrah itu adalah kembalinya seorang dari yang fitrah kembali kepada yang fitrah gitu. Sedangkan macam-macam di hijrah itu sendiri ada dua. Yang pertama itu hijrah maknawi, yaitu hijrahnya dari satu tempat ke tempat lain. Rangka makaniyah yaitu perpindahan dari segi sifatnya manusia. Mungkin sekian Pak. Terima kasih Iswandi, benar sekali. Pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang hijrah, yang artinya perpindahan menurut bahasa. Menurut istilah yaitu kembalinya kepada yang fitrah. Macam-macamnya yaitu benar ada dua, maknawiyah dan makaniyah. Maknawiyah yang berarti secara tempat yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dan maknawiyah yang berarti sifatnya yang berpindah dari yang buruk menjadi yang baik. Hijrah ini harus memiliki tujuan baik maknawiyah dan makaniyah. Kalau hijrah maknawiyah tujuannya itu menjadi baik, maknawiyah tujuannya menjadi berpindah kepada tempat yang baru. Mungkin sedikit sekian mengulas pembelajaran kita minggu lalu. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. Baiklah, sebelum kita mulai, Bapak sudah siapkan video media pembelajaran kita. Bapak minta Anda amati video ini sebelum kita mulai pembelajaran, dan nanti akan Bapak tanya apa yang Anda dapat dari video tersebut. Masjid pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Masjid ini
Masjid memiliki multifungsi sebagai pusat ibadah dan dakwah, pendidikan dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, untuk musyawarah dan lain sebagainya. Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga awal pembangunan kota. Maka yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersatukan dalam ikatan persaudaraan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau yang dikenal dengan sahabat Muhajirin dengan kaum yang asli penduduk Madinah atau yang disebut dengan kaum Ansor. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan yang berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah atau kesukuan. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Sesudah Nabi menetap di Madinah, Rasul Bapak rasa cukup ya. hubungan antar. Sekarang Bapak akan tanya, apa yang Anda dapat dari video yang baru saja Bapak tampilkan? Saya Pak, kalau yang saya dapat dari video itu adalah pertama itu adanya strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Itu pertama itu melalui Nabi Muhammad itu membangun masjid sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam melalui dakwah. Yang kedua itu mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang ada di Mekah dan di Madinah. Yang ketiga itu melakukan perjanjian. Ya, benar sekali. Aplaus untuk saudara Iswandi. Sebelum kita lanjut, ini adalah indikator pencapaian pada pertemuan 3 kali ini. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami langkah-langkah awal dakwah Nabi di Madinah. Yang kedua, langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian di Madinah. Ini adalah indikator pencapaian pembelajaran kita pada pertemuan 3 kali ini, yaitu ada 2, langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah dan langkah-langkah Nabi dalam membangun perekonomian di Madinah. Yang pertama, kita akan bahas dulu langkah-langkah awal Nabi di Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. 622 Masehi, dan karena ada ancaman dari masyarakat Quraisy di Mekah, sehingga membuat Nabi hijrah ke Madinah dan ingin menyebarkan Islam lebih luas. Langkah awal dakwah Nabi di Madinah yang pertama adalah membangun masjid. Langkah awal yang dilakukan Nabi yaitu membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun Nabi adalah Masjid Nabawi. Setelah Nabi hijrah tahun 622
Masehi dari Mekah ke Madinah, Nabi langsung membangun Masjid Nabawi di atas tanah seorang anak yatim yang dibeli Nabi. Fungsi masjid di sini adalah sebagai pusat dakwah Nabi di Madinah. Yang kedua, langkah awal Nabi yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin, yaitu kaum yang ikut bersama Nabi dari Mekah ke Madinah untuk hijrah, dan kaum Ansor yang menerima Nabi di Madinah. Dan langkah awal Nabi yang ketiga yaitu membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Membuat perjanjian dengan kaum asli Madinah, yaitu kaum Yahudi. Itulah langkah awal dakwah Nabi di Madinah. Kita lanjut langkah-langkah Nabi dalam meningkatkan perekonomian di Madinah. Langkah Nabi dalam mengangkat perekonomian di Madinah yang pertama, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Mempersaudarakan di sini bukan dalam arti tali darah, namun mempersaudarakan dalam hal keimanan. Setelah itu langkah kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin di masjid. Nabi Muhammad membolehkan orang fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal untuk tinggal di masjid. Orang fakir miskin ini di masjid sembari menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dan tinggal di masjid itu biasa disebut dengan ahlu sufah. Ahlu sufah. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor. Bekerja sama dengan kaum Ansor dalam menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, menganjurkan kaum muhajirin yang pengalaman dagangnya dan modal sebagai pedagang. Nabi Muhammad menganjur untuk berdagang. Bagi yang memiliki modal dianjurkan untuk berdagang, dan bagi yang tidak memiliki modal dalam berdagang, Nabi Muhammad menganjurkan masyarakat untuk bertani, karena di Madinah dikenal sebagai alamnya yang subur. Selanjutnya menganjurkan untuk berzakat, karena dengan berzakat dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Madinah. Dan yang terakhir adalah langkah dalam meningkatkan perekonomian, yaitu membangun pasar sebagai lapangan kerja untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat kaum muhajirin dan ansor.
Itulah langkah-langkah Nabi dalam meningkatkan perekonomian di Madinah. Silakan dicatat, boleh dirangkum. Ada yang mau ditanyakan sembari mencatat? Tidak. Tidak, Pak. Oh, tidak. Nanti setelah mencatat, Bapak akan hapus dan catatannya ditutup. Nanti akan Bapak tanya mengenai pembelajaran kita pada hari ini sebagai evaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran nanti. Oh ya, ada yang Bapak lupa, kumpulkan tugas minggu kemarin. Udah siap mencatatnya? Sudah, Pak. Udah, Bapak akan hapus ya. Bapak akan tanya ada yang bisa menjawab apa langkah-langkah awal Nabi Muhammad dalam berdakwah di Madinah? Ya, Pak. Ya, bagus. Langkah awal Nabi Muhammad melakukan dakwah Madinah itu pertama itu ia membangun masjid sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah ajaran agama Islam. Nah, yang kedua itu Nabi Muhammad itu mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang ketiga itu Nabi Muhammad melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Ya, bagus sekali. Selanjutnya apa nama masjid pertama yang dibangun Nabi di Madinah? Masjid Nabawi, Pak. Ya, bagus. Dan yang terakhir, apa nama orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal dan menuntut ilmu di masjid? Kaum Sufah. Ya, ahlu sufah. Ahlu Sufah. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Iswandi. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dan tugas untuk minggu besok yaitu meresume Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan dikumpul minggu depan. Sekian kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.